Tapi ingat, kemudian tadi setelah ujian kebaikan itu, begitu pun kita yang hari ini masih dan sedang diuji, berbahagialah, jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ada sebuah kisah Nabi pencabut nyawa siapa Israel, ya, itu pernah ada dialog dengan Allah Taala. Israel pernah nangis 2 kali, ya. Ketika itu Israel diminta untuk tugasnya untuk mencabut nyawa seorang perempuan yang sedang hamil tua, ya, dicabutnya di padang pasir yang tak bertuan. Tergogok-gogok ibu itu dengan hamil tuanya, nggak ada orang lain, dan dia melahirkan di padang pasir yang panas itu, yang tidak ada yang lainnya kecuali si ibu tadi. Israel tugaskan untuk mencabut nyawa ibu tersebut. Setelah lahiran, tugasnya sampaikan itu naikkan, dicabut nyawa itu. Israel nangis apa? Anak ini yang lahir, ini siapa yang ngurus? Kan bukan yang ngurus kan? Udah ditinggalin aja, nangis gitu. Nggak tahu gimana sih anak itu. Di gurun pasir yang tandus yang gak bertuan, lahir seorang anak, ibunya meninggal pula. Allah, gimana, sedih nggak kira-kira? Sedih itu malaikat. Udah, tapi bukan tugasnya berusaha tadi ya, pergi begitu saja. Di tahun-tahun berikutnya, tugas beliau dilakukan untuk mencabut seorang hamba Allah, seorang alim ulama yang begitu istilahnya manfaat sekali ilmunya, sampai cahaya ilmunya itu menghalangi malaikat untuk mencabut nyawanya, saking bercahayanya itu hamba tersebut. Di pertemuan terakhir, ketika ulama tersebut sedang mudarasah, sedang mengkaji kitab, ya, tugasnya mencabut ulama tersebut. Jibril dengan berat hati, Israel, beliau berat hati mencabut nyawa ulama tadi, karena nggak kebayang untuk jamaahnya dan ilmunya begitu manfaat sekali, gitu kan ya. Tapi ini tugas, dicabut seorang alim tadi nyawanya. Nangis, ya, malaikat maut tadi. Kata Allah, wahai Israel, tahukah kamu siapa ulama ini? Dia adalah bayi yang lahir dari ibu yang kamu cabut di rumah serigala. Ya kan? Akulah yang mentarbiyah bayi ini. Akulah yang mengasuh bayi ini. Aku yang mendidik bayi ini. Maka yakin apa ini? Allah Ta'ala tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak mencuekkan kita. Allah tidak meninggalkan kita, tapi sebaliknya kita yang cuek kepada Allah. Betul. Kita yang meninggalkan Allah, itu sebaiknya yang ada. Tapi Allah tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Al-Qayyum yang maha berdiri, yang maha mengawasi, terus mengayomi hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya gak sadar. Ketika ini, baik, ini tentang kisah kesabaran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 3 rukun sabar. Yang pertama adalah habsun nafsi ani tasakhuti bil maqdur, yang menahan diri untuk tidak berburuk sangka dengan takdir yang telah berlalu. Hati-hati, jangan menyalahkan masa lalu. Terakhir saya dapat informasi, ya, ada seorang remaja yang membunuh tetangganya, tapi bukannya istilah itu sedih atau menyesal, malah bangga. Si pemuda tadi, kenapa bangga? Karena itu dendam si anak tadi. Di waktu kecil dengan mata tadi dia lihat ibunya diperkosa tetangga tadi. Tapi pihak polisian tadi itu tidak membela. Masyarakat saat itu diam, tidak membelanya. Maka si anak di masa kecil tadi menahan, menyimpan dendam itu sampai umur dewasa, dan dewasa kuat dia bunuh orang yang telah menodai ibunya itu. Maka Islam melihat masa lalu itu adalah episode kehidupan, ya, jangan disesali. Ketika itu kelam, segera kembali.
Ketika itu indah, segera syukuri. Dan jangan pernah menyesal dan menyalahkan. Mungkin ada yang istilahnya inner child, dengan yang luka pengasuhan. Mungkin dulu oleh bapaknya disiksa, dipukul, kekerasan sebagainya. Gitu kan ya. Hari ini kita sebagai anak yang sudah dewasa, buang memori itu. Maafkan ayah kita, maafkan ibu kita. Hamsun nafsi, anil tasakhuti bil makdur. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah dengan masa lalu atau takdir yang telah berlalu. Ini ujian. Karena rukun iman kita kenal apa? Al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Terima aja dulu. Nah, di sini kekuatan iman kita, menerima, memaafkan. Ini yang diminta. Tahan amarahnya, maafkan kesalahannya, berbuat baik pun kepada orang tahu mukallin kita. Kita ayah kita atau ibu kita selama ini tidak pengasuh kita, maafkan mereka. Ini yang Islam ajarkan, bukan waktu dendam atau bahkan yang membunuhnya. Tidak, bukan itu. Buang dendam itu, buang memori itu, buang jauh-jauh. Maafkan. Ini rukun sabar yang pertama. Ya, kamu mau prasangka hamba itu bergantung. Yang terjadi hari ini itu karena prasangka kita. Ana inda zanni abdi, aku bersangka hamba. Maka ya, prasangkanya perbaiki. Jangan bersangka kepada Allah dengan takdir yang berlalu. Yang kedua adalah habsul lisan anis syakwa, menahan lisan untuk tidak mengeluh, terutama kepada manusia. Jangan, karena kita kan suka ngeluhnya itu ke pasangan, ke tetangga, ke teman-temannya, ngeluh aja kan, ya tentang ekonomi, tentang apa gitu kan ya. Tapi dia nggak pernah ngeluh pada Allah. Harusnya mengeluh itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah, bukan ke yang lainnya. Mungkin ya hanya seperti empati atau simpati gitu kan ya. Tapi Allah enggak ngasih solusi dan bahkan masih modal pada kita. Lihat Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika peristiwa anaknya ya dua itu kan ya, Benyamin dan Yusuf itu kan, dengan kisah tersebut, apakah belum kesana mencurahkan curhatnya kepada yang lainnya? Enggak. Sampai dikatakan inni ashku basi wa huzni ilallah. Sungguh aku tumpahkan kesedihanku, curahan hati itu, curhatku pada siapa? Ila rabbi kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan solusi itu. Jadi kesedihan atau ujian-ujian, keluhkanlah hanya kepada Allah Ta'ala. Habsul lisan anis syakwa, menahan lidah untuk tidak mengeluh. Tapi mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah habsul jawarih anil maksiyah. Itu kesabaran. Rukun sabar ketiga adalah menahan raga ini, badan ini, untuk tidak bermaksiat. Kadang kalau udah nggak sabar, ya kan, main tangan kita ini, mukul, nyubit, atau bahkan tadi mau bunuh. Ini nggak benar, tinggal udah nggak sabar tadi. Tahan raganya, tahan tangannya, tahan kakinya. Inilah 3 rukun bersabar sebagai kunci kebahagiaan itu. Allah Musa. Terakhir yang ketiga, karena sudah habis. Yang ketiga adalah kunci kebahagiaan ada pada idza adnaba istighfar. Ketika berbuat dosa, maka segera beristighfar, segera bertaubat. Diberi nikmat, bersyukur, diuji, bersabar, berbuat dosa atau khilaf, segera bertaubat. Langkah pertama adalah dengan istighfar. Lihat Rasulullah yang telah mampu terjamin surganya, itu beliau mencontoh kepada kita dalam seharinya berapa kali istighfarnya? Berapa kali kan? 70 sampai 100. Ini sosok yang jaminan surga sudah pasti. Nah kita ini Pak, ada jaminan surga Pak? Belum ada jaminan ya Pak ya? Kira-kira ini istighfar kita berapa kali sehari ini? Ya 3 kali 5. Itu kan. Astagfirullah, yang pendek pula. Ya kan ya? Kali 5 kali waktu sholat. Istighfar kita yang luas sekali. Padahal dosa-dosa begitu banyak.
Lihat Rasulullah, wallahi kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Tapi riwayatin aktsara min 100 marrah. Demi Allah kata beliau, sungguh aku beristighfar mohon ampun dan bertawab kepada Allah dalam sehari lebih 70. Ini yang sudah maksum, terjaga, terjamin. Luar biasa. Harusnya kita istighfarnya melebihi sebanyak Rasulullah. Karena ini dosanya begitu banyak kita. Fastaghfiru lidzunubihim. Segera beristighfar. Memang istighfar belum cukup jika maksiatnya ada hubungan dengan hak Adam yang pernah kita ambil. Maka istighfar, maka saya baca di kitabnya Riyadhus Shalihin ya, karangan Imam Nawawi, ketika beliau membahas bab taubah, itu sebelum dipaparkan ayat dan hadisnya. Ini kan kita bersama ayat hadis ya. Itu di mukadimahnya boleh mengatakan tangga-tangga taubah. Pertama ada an-nadam, kedua al-iqla', yang ketiga al-azmul qawi ala ya'uda ilaihi. Yang pertama adalah menyesal, menyesali kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan, sesali. Dan jangan bangga, karena tidak ada yang bangga nih. Gue ini mantan koruptor nih, gue ini mantan pelacur nih. Nggak usah diomong-omongin lah. Cukup kita doang yang tahu aib kita. Ya kan? Itu istilah yang kedua. Yang pertama menyesal. Kalau dia ngumbar-ngumbar, itu kan ya, masa lalu dia dengan maksiat, ya berarti dia tidak menyesali. Yang kedua, Pak, kali kelak meninggalkan. Tinggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tinggalkan. Yang ketiga puncaknya adalah al-azmul qawi, bertekad pula, berazam kuat untuk tidak mengulang kembali. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulang kembali dosa yang sama. Dan dia tahu akan dosa tadi, tidak mengulang kembali. Ini tiga tangga ini, jika maksiatnya adalah hak Allah yang diinjak, hak Allah yang dilanggar. Tapi kata beliau, jika ada hak Adam yang dilanggar, pernah mungkin kita ngebully, kita gibah, atau kita gosong, mengambil yang bukan hak kita, mencuri, mengambil dan sebagainya, maka ada rukun yang keempat. Apa itu? Raddul mazalim, mengembalikan hak yang terampas. Jadi mohon belum cukup istighfar. Jika pernah ada hak Adam yang kita ambil, ada orang sore istilahnya apa? Darmaji, darmaji bang. Dahar lima nganggo hiji. Ya, beli bakwan gitu kan ya, ngambil 5 dibayar 1 gitu kan ya. Ini masa lalu kita nih. Mohon maaf Kak, yang tahu masalah dalam kita masing-masing, maka sebelum kematian kita tolong bereskan, selesaikan hak Adam yang pernah kita ambil. Karena anak kita nggak tahu. Maka saya sering mengajukan pada ahli waris dengan ya, ada utang nggak ada. Tapi tahu nggak masa ABG bapak kamu nakalnya, tahu nggak tahu? Mungkin nggak bapak kamu dulu buat khilaf masa ABG-nya? Iya. Maka saya bilang sedekah. Karena kita nggak tahu nih kemana dan berapa, udah sedekah aja. Nah sekarang kita mau singgung dengan ya, dan kita tahu masalah kita dengan ya, maka segera lunaskan jika ada hak Adam yang pernah kita ambil. Raddul mazalim, mengembalikan hak yang telah kita rampas. Itu mungkin 3 kunci kebahagiaan: syukrun ni'mah, as-sabru 'alal balaya, wal istighfar 'anil ma'siyah. Ya, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, bersabar dengan ujian yang diujikan, dan segera taubat dari maksiat yang dilakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.